Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mewawancarai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Jember. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anggi Anggreni Nugraha bersama teman saya, Ajeng Laraswangi. Dan di sini sudah bersama kami narasumbernya yaitu Kak Alfian. Halo Kak Alfian. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat mengenai Kak Alfian. Jadi, laki-laki yang lahir 20 tahun silam ini memiliki nama lengkap Alfian Dwi Kurniawan. Kak Alfian sendiri lulusan dari SMA Negeri 1 Papar dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Jember jurusan Teknologi Rekayasa Pangan. Lewat organisasinya sendiri, pada periode 2018 sampai dengan 2019, beliau menjabat sebagai Sekretaris 2 Pramuka SMA Negeri 1 Papar, dan pada tahun 2019 sampai dengan 2020, beliau menjabat sebagai staf muda BMKM Polijek Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Jember. Oke, langsung saja kita ke sesi wawancaranya. Dipersilakan untuk Kak Ajeng. Ya, halo Kak Alfian. Jadi saya akan menanyakan pertanyaan pertama. Ya, menurut Anda, seperti apa sih kepemimpinan itu? Halo, tes. Menurut saya kepemimpinan itu adalah seseorang yang dapat mengayomi serta dapat menerima kritik dan saran dari anggota-anggotanya dalam sebuah organisasi. Ya, baik. Selanjutnya, kalau Kak Alfian kan di sini sebagai ketua himpunan. Nah, pasti ada tuh motivasi. Nah, motivasi dari Kak Alfian sendiri untuk menjadi pemimpin itu apa sih? Kalau dari motivasi sendiri, ingin tergerak karena sejak dulu sudah berkecimpung di dunia organisasi, maka dari itu saya ingin mengembangkan untuk lebih jauh lagi. Baik, sudah. Jadi dari dulu Kak Alfian udah suka berorganisasi nih ya. Terus menurut Kak Alfian, pemimpin tuh harus memiliki pengalaman yang memadai nggak sih buat mengelola sebuah organisasi itu? Kalau ada tuh, apa aja sih pengalaman dasar dari Kak Alfian tuh yang udah, aku punya pengalaman ini nih buat aku bisa jadi seorang pemimpin. Kalau pengalaman itu penting, kan dari pengalaman kita dapat belajar. Nah, pengalaman yang terpenting menurut saya itu kan pas kelas SMA kelas 2 kan pernah jadi sekretaris 2. Nah, masa sih kita kecimpung di itu aja, maka dari itu kita perlu adanya peningkatan. Nah, kita jadi naik kalau bisa kita gimana ya, kayak meningkat terus apa yang ada di dalam potensi diri kita. Baik. Jadi emang pengalaman itu penting banget ya Kak. Terus selain dari pengalaman waktu masa SMA itu, ada nggak sih kegiatan kepemimpinan yang pernah Kakak alami? Pernah saat di kampus itu pernah mengikuti komunikasi skill atau suatu, misal kalau di SMA itu LKS itu. Nah, pernah juga ikut LKM PRATT, LKM TT juga. Baik, berarti selama di perkuliahan ini kakak sudah banyak menjalani pelatihan-pelatihan kepemimpinan gitu ya kak ya? Ya, terus menurut pendapat kakak, pemimpin yang baik itu yang bagaimana ya? Kan bisa tuh selalu mendengar masukan dari anggota atau apa yang selalu perintah yang apa yang kakak ingin dapat jawaban dari anggota itu. Kalau menurut saya pemimpin yang baik itu pemimpin yang dapat menerima masukan dan saran dari anggotanya, lalu pemimpin yang dapat memberikan contoh yang baik kepada semua anggotanya. Jadi kalau kita lakukan ini ya, kita harus bisa memberikan contoh ke yang lain, memberikan contoh yang baik. Ya baik.
Berarti kakak harus bisa memberi contoh yang baik gitu ya buat anggotanya. Terus bagaimana sih cara kakak untuk meningkatkan kerjasama dalam organisasi antara ketua dan juga anggotanya? Kalau saya pribadi, saat ini saya menjabat ketua himpunan dengan menguatkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Jadi akan terbentuk rasa kekeluargaan satu sama yang lain, sehingga insya Allah bakal terbentuk suatu organisasi yang kuat ke depannya. Jadi dengan kekeluargaan itu biar organisasinya semakin maju gitu ya kak. Terus selama itu udah ada masalah apa sih menurut kakak yang ini tuh berat gitu. Terus dan gimana sih caranya buat nyelesain masalah itu? Kalau masalah mungkin adanya perbedaan pendapat antara satu anggota dengan anggota yang lain. Nah, dengan menyelesaikan masalah tersebut bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Apakah kita misalnya mempertemukan anggota yang bermasalah agar mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut sehingga tidak sampai kemana-mana gitu masalahnya. Jadi cuma satu anggota itu aja. Jadi kita yang menjadi penengah lah untuk masalah tersebut. Oh berarti itu termasuk ke dalam konflik internal ya kak? Oh, kalau semisal masalah dari organisasi ketemu pihak luar itu pernah nggak kak? Untuk selama ini belum pernah. Terus kalau semisal nih masalah yang kelihatan kan cuma kayak konflik internal gitu aja. Ada nggak sih masalah yang bikin kakak tuh ngerasa, duh ini tuh berat banget gitu. Aku kayaknya udah nggak bisa nyelesain ini gitu. Pernah putus asa nggak sih dalam menghadapi permasalahan organisasi gitu? Kalau putus asa sih pernah, tapi tergantung mental kita juga. Kalau kita sikapi dengan santai, slow, pasti insya Allah semua masalah kan terlewati. Kan Tuhan kan nggak itu kan tidak memberikan cobaan dan apa yang di luar batas kemampuan kita. Ya baik kak, berarti sebagai pemimpin kakak juga harus bisa kayak memimpin anggotanya dengan begitu bijaksana sehingga dapat mengambil keputusan yang baik untuk anggota lainnya gitu ya. Terus bagaimana sih cara kakak mengatur anggotanya sebagai pemimpin yang baik menurut kakak? Untuk cara mengatur, kembali lagi kita kan saya merasa keluargaan itu kan tadi. Jadi kita ya satu anggota dengan anggota yang lain tidak ada jarak kan, misalnya kan ada tingkatnya, udah di tingkat itu berusaha lah dibuat sama seperti kita, jadi tidak ada rasa senioritas atau junioritas bersama dalam organisasi ini. Baik, berarti cara kakak untuk menyatukan anggota itu dengan cara tidak ada senioritas gitu ya kak? Wah, itu sangat baik sekali. Kemudian selama menjadi pemimpin ini, apa sih hal yang paling sangat ingin kakak capai? Hal yang ingin saya capai sebenarnya cuma bisa lebih mengenalkan lagi jurusan teknologi pertanian di Politeknik Negeri Jember untuk lebih jauh lagi dikenal oleh banyak orang. Terus memajukan memajukan himpunan mahasiswa teknologi pertanian Politeknik Negeri Jember biar lebih dikenal orang banyak. Tujuannya mulia banget ya. Terus selama jadi pemimpin ini tuh, selama jadi ketua himpunan tuh apa aja sih kayak keuntungannya atau enaknya jadi ketua himpunan itu apa sih kak? Kalau enaknya, nilai plusnya kita mendapatkan pengalaman gimana cara memimpin yang baik dan benar, kan bisa kita praktekkan pas waktu udah lulus. Jadi kita udah merasakan bagaimana sih
nggak enaknya atau enaknya jadi seorang pemimpin itu. Gitu ya. Jadi kita kan pasti punya tokoh yang jadi panutan ya. Kalau menurut kakak siapa sih tokoh yang aku tuh pengen jadi seorang pemimpin yang misal kayak Pak Karno gitu. Itu ada gak sih kak? Kalau tokoh sendiri sih ada yang jadi panutan, yaitu Pak Karno. Itu kan Pak Karno juga pemimpin yang disegani dunia. Nah itu saya sangat gimana ya, terus sama Pak Karno itu ya sangat-sangat mengidolakan, menjadi sosok pemimpin yang baik sampai disegani oleh banyak orang. Baik, berarti tokoh pemimpin yang kakak sangat idolakan itu Pak Karno gitu ya kak ya? Iya. Kemudian kan dari tadi sudah kakak jelasin nih gimana kiat-kiat pemimpin kalau dalam organisasi. Nah sekarang coba dong kak berikan kami tips agar bisa menjadi seorang pemimpin di masa depan. Kalau tips sendiri sih cuma tips menjadi pemimpin kita cuma siap aja mental sama siap fisik aja. Gimana kita bisa menerima kritik dan saran dari luar, kita dapat menggali semua informasi, jadi kita bisa belajar dari sebuah pengalaman tersebut. Baik kak, berarti kita kalau mau jadi pemimpin kita harus siap untuk menerima kritikan ya kak. Kemudian menurut kakak, apakah generasi sekarang bisa jadi bibit-bibit pemimpin yang bagus di masa depan? Untuk bibit-bibit sekarang sih bisa, kalau bisa kita asah, bisa kita terus kita gali potensinya, kita terus asahlah kemampuannya agar dapat berkembang. Baik kak, berarti emang kalau disebutkan bibit-bibit pemimpin di generasi sekarang juga tergantung orangnya gitu ya, nggak tergantung generasinya gitu. Ya tergantung orangnya, niat apa enggak kita ikut berorganisasi, niat apa enggak kita menggali kemampuan dalam diri kita sendiri. Baik kak, selanjutnya apakah ada saran khusus buat generasi sekarang nih yang ya seperti yang kakak tahu generasi sekarang tuh kayak suka kan sosial mediaan gitu, terus kayak jarang suka berinteraksi gitu. Gimana biar dia bisa termotivasi jadi pemimpin? Kalau saran sendiri sih, jika ya emang sih kita nggak bisa jauh dari media sosial, tapi kita bagaimana cara kita menyikapi hal baik dari media sosial, kita dapat memanfaatkan sarana media sosial tersebut untuk mengembangkan potensi dalam diri kita. Baik, kemudian ini ada pertanyaan terakhir nih kak. Namun mohon maaf ya kak, ini cuman apabila aja bila kakak dipaksa turun dari jabatan tuh apa ya tanggapan kakak? Kalau dipaksa turun sih ya harus legowo, soalnya kan ya saya kan juga masih belajar. Kalau memang dari teman-teman, dari semuanya menginginkan saya turun, ya sudah saya harus turun untuk kebaikan bersama. Jadi kebaikan untuk TP teknologi pertanian. Kalau memang merasa belum cukup, ya saya harus menerima semua konsekuensi yang sudah diberikan kepada semuanya. Baik kak, terima kasih telah menjawab semua pertanyaan dari kami. Jadi sekian dulu wawancara dari kita. Apabila ada salah kata atau apabila ada pertanyaan yang menyinggung, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Warahmatullahi wabarakatuh. See you.